Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan konsep mendirikan esensi perdamaian di dunia ini, yang memungkinkan kita untuk memahami prinsip inti yang membebaskan kita dari menyakiti satu sama lain dan membebaskan kita dari segala bentuk penderitaan. Dengan melakukannya, kita bisa melampaui segala penderitaan. Semua bentuk penderitaan berasal dari sifat di dalam diri kita, yang terikat pada berbagai manifestasi. Sifat batin ini melekat pada segala sesuatu, menganggapnya sebagai milik kita, tanah kita, rumah kita, harta kita, wilayah kita, status kita, keluarga kita, kerabat kita, dan garis keturunan kita. Namun, jika kita mundur dan melihat ke dalam, kita akan melihat bahwa semua ini adalah hal eksternal. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah eksternal, kita mungkin bertanya-tanya dari mana konsep kepemilikan itu berasal. Bisakah kita melihat ini dengan jelas? Misalkan kita ada di alam semesta ini, bukan? Jika kita mundur dan menetap di dunia ini, itu berarti apapun yang ada di luar dunia ini bukan milik kita. Mari kita ambil langkah lagi ke dalam. Jika kita menetap di dalam tubuh ini, fokus hanya pada bentuk fisik ini, itu berarti apapun yang ada di luar tubuh ini bukan milik kita. Bisakah Anda memahami ini? Jika kita berada di dalam tubuh ini, segala sesuatu di luar tubuh ini tidak milik kita. Ini mudah dimengerti, bukan? Sekarang, ambil langkah lebih dalam lagi. Langkah lebih dalam. Ketika Anda masuk ke dalam, yang tersisa hanya kesadaran akan pengalaman. Pada titik ini, ada suara, gambar mental, dan emosi. Ini adalah alam batin. Fokuskan perhatian pada ruang batin ini terlebih dahulu. Jika kita masuk lebih dalam, coba tutup mata Anda. Saat Anda masuk ke dalam, Anda akan mendengar suara ini dan kesadaran yang menyadari suara tersebut. Gambar-gambar yang Anda bayangkan juga ada di dalam, begitu pula emosi. Sekarang, Anda berada di dalam, tinggal bersama kesadaran akan suara, gambar mental, dan emosi, semua ini bersifat internal. Jika Anda menyadari dengan cara ini, maka tubuh ini bukan lagi Anda, itu juga eksternal. Bisakah Anda memahami ini? Tutup mata Anda dan tetap berada di dalam. Sekarang, masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, mengetahui dengan diam, merasakan segala sesuatu. Ia sadar akan suara, sadar akan beberapa hal, tetapi itu hanya mengetahui, murni dan sepenuhnya di dalam. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah eksternal. Sekarang, bahkan suara menjadi eksternal. Cobalah berbicara di dalam pikiran Anda. Suara yang Anda dengar di dalam juga eksternal. Jika kita tetap hanya menyadari di dalam, kita akan melihat suara hanya sebagai sesuatu yang eksternal, muncul untuk dipersepsikan oleh pikiran. Kita adalah pikiran, kita adalah esensi hidup, keadaan kosong dan jelas yang berfungsi hanya sebagai kesadaran. Yang menyadari suara adalah pikiran. Suara itu sendiri adalah yang dipersepsikan, ada di luar. Demikian pula, gambar mental yang dibayangkan adalah objek persepsi, begitu juga emosi. Emosi kesenangan adalah objek persepsi. Emosi ketidaknyamanan adalah objek persepsi. Bahkan emosi netral adalah objek persepsi. Yang tersisa hanya kesadaran murni, kesadaran yang diam, kosong tanpa cerita atau narasi. Kesadaran ini ada di sini, sementara yang lainnya adalah eksternal. Sekarang, saat kita masuk lebih dalam lagi, sampai ke inti yang terdalam, apa yang kita temukan di titik terdalam adalah kehampaan. Tidak ada apapun, ketika kita sepenuhnya masuk ke dalam, tidak ada yang tersisa, hanya kesadaran kosong yang terang di dalam. Namun, masih ada rasa mengetahui, sebuah kesadaran bahwa itu kosong, perasaan bahwa kita, yang merasakan kehampaan ini. Di sini, kita hanya mengamati dan mengenali keadaan ini sebagai esensi kehampaan, jelas, murni, dan tanpa pemilik. Bisakah Anda melihatnya? Keadaan persepsi ini muncul dengan sendirinya. Suara datang, dan sifat kesadaran menyadarinya dengan sendirinya. Bisakah Anda melihat bahwa ia menyadari dengan sendirinya? Amati dengan cermat, di mana diri dalam hal ini. Biarkan alam menjawab sendiri. Biarkan ia menerima bahwa tidak ada diri. Ketika keadaan alami ini menerima bahwa ia tidak memiliki bentuk dan tidak ada yang di dalamnya yang menunjukkan keberadaan diri, yang tersisa hanyalah kehampaan, murni, jelas, dan benar-benar murni di dalam. Tidak ada
diri, di sini. Alam ini tidak milik siapapun, ia adalah esensi yang sangat murni. Amati dengan hati-hati hingga Anda benar-benar melihat bahwa tidak ada diri sama sekali. Tidak ada kebutuhan untuk melindunginya atau menginginkan kepemilikan atasnya. Keadaan alami ini sudah murni, kosong, dan jelas dengan sendirinya. Penjelasan ini hanya memperkenalkan Anda pada pemahaman ini. Keadaan alami ini adalah esensi hidup, kosong, jelas, dan murni. Peran kita hanyalah untuk mengamati bahwa kesadaran ini menyadari dengan sendirinya. Ia melihat dengan sendirinya. Ia mendengar dengan sendirinya. Ia merasakan rasa dengan sendirinya. Ia merasakan sentuhan dengan sendirinya. Ia merasakan segala sesuatu secara mandiri. Apakah ini tidak benar? Biarkan esensi murni hidup ini menjawab sendiri. Biarkan ia merespon dan menyadari, dengan sendirinya, bahwa tidak ada apapun yang merupakan diri dalam hal ini. Ketika esensi hidup ini berbicara dengan sendirinya, tanpa dorongan, air mata akan mengalir dari kita. Kita akan merasakan kelegaan luar biasa, seolah-olah beban besar telah terangkat. Pada saat itu, kita akan melihat bahwa segala sesuatu adalah bagian dari dunia yang dibangun, dunia ilusi. Segala sesuatu di dunia ini adalah rekayasa, seperti berada dalam mimpi. Kita dulu percaya bahwa mimpi ini nyata, tidak menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar memiliki diri, tidak ada yang benar-benar ada seperti yang terlihat. Kita adalah esensi hidup, kosong, jelas, dan tanpa bentuk. Kita tidak memiliki bentuk atau struktur. Kita adalah alam yang sangat murni, kristal, yang bergabung dengan kehampaan tak terbatas dari alam semesta. Jika kita sepenuhnya menyadari kebenaran ini dalam hati kita dibebaskan sepenuhnya. Rasanya seolah-olah kita ditarik keluar dari tubuh ini, dari pikiran, emosi, dan sensasi. Bahkan suara tidak lagi menjadi kita. Kita akan melihat dengan jelas bahwa suara itu bukan kita. Amati dengan cermat. Bisakah Anda melihat ini dengan jelas? Suara bukan kita. Itu bukan kita yang berbicara. Cobalah berbicara dalam pikiran Anda. Bisakah Anda melihat bahwa itu sebenarnya bukan Anda yang berbicara? Itu adalah sesuatu yang beriak melalui kehampaan, sebuah kejadian dalam kehampaan. Gambar mental, juga, hanya riak dalam kehampaan. Semua emosi, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, hanyalah riak dalam kehampaan. Bahkan kesadaran itu sendiri hanya riak dari mengetahui dalam kehampaan luas ini, yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada diri dalam hal ini. Apa yang tersisa adalah kita. Sebagai kehampaan itu sendiri, jelas, tidak dapat dijelaskan, tidak bergerak, tidak gelap maupun terang. Itu hanya ada, diam dan tanpa waktu, tanpa kelahiran atau kematian. Keadaan alami ini tidak pernah lahir, dan tidak akan pernah mati. Ia ada sebelum segala sesuatu. Bayangkan menghapus seluruh alam semesta, menghapus semua kegelapan, semua cahaya, yang tersisa hanya kejernihan kosong yang tidak datang atau pergi. Dalam keadaan ini, tidak ada waktu, tidak ada jarak, tidak ada sesuatu, sama sekali. Hanya ada kejernihan dan kemurnian mutlak. Inilah apa yang sebenarnya kita, esensi yang murni dan jelas. Seolah-olah seluruh alam semesta ada dalam pikiran kita, segala sesuatu bersatu menjadi satu, dan satu berisi segala sesuatu. Kita adalah satu dengan segala sesuatu, tidak terpisahkan. Tidak perlu mempertahankannya, menciptakannya, atau menyucikannya. Itu sudah ada seperti adanya. Kita hanya perlu melihat kebenaran ini terus-menerus. Kuasai prinsip ini dengan baik, karena ini adalah pemahaman yang paling mendasar. Ketika kita sepenuhnya menyadari ini, air mata akan mengalir tanpa terkendali. Mengapa? Karena kita kehilangan rasa diri. Kita dulu percaya bahwa kita adalah manusia, pria, wanita, tetapi esensi murni ini bukanlah salah satunya. Ia tidak memiliki bentuk, tidak memiliki jenis kelamin, tidak memiliki usia. Ia melampaui bahasa. Kata-kata yang kita gunakan hanyalah riak di permukaan, alat dari esensi murni hidup ini. Suara hanya sebuah alat yang menjalankan fungsinya. Amati secara batin, amati saja, perhatikan suara batin yang berbicara, ia berbicara dengan sendirinya, lalu menghilang. Seperti riak, ia muncul dan menghilang, terus-menerus datang dan pergi.
Itu selalu muncul dan menghilang, beriak ke dalam eksistensi dan menghilang, momen demi momen. Amati fenomena ini. Itu adalah aliran konstan dari muncul dan larut, ritme alami dari muncul dan menghilang. Inilah sifat segala sesuatu. Amati dengan cermat, ia beriak dan berbicara dengan sendirinya. Ia beriak dan berpikir dengan sendirinya. Ia beriak dan membentuk emosi dengan sendirinya. Ia beriak dan melakukan tindakan mengetahui dengan sendirinya. Proses alami ini berfungsi secara mandiri, melakukan pekerjaannya secara alami. Esensi hidup yang murni, esensi yang jelas dan kosong, menggunakan alat-alat ini untuk belajar dan memahami dirinya sendiri. Sebenarnya, kita adalah esensi hidup, kosong, jelas, dan murni, ada sebelum segala sesuatu. Ketika esensi ini menemui berbagai pengaruh dan dampak dari alam semesta, ia mulai beriak. Riak-riak ini, yang memberikan nilai dan makna pada pengalaman, hanyalah alat sementara, mekanisme alami yang digunakan untuk sementara waktu. Ini adalah sifat dasarnya, dan selalu demikian. Sifat air secara alami memiliki tegangan permukaan. Bayangkan ini sebagai metafora untuk esensi hidup kita. Kita seperti air yang jelas. Air yang jelas ini secara alami memiliki tegangan permukaan, dan ketika sesuatu menyentuhnya, ia beriak. Ia merasakan sentuhan dan bereaksi, terus beriak dan menyesuaikan diri. Demikian pula, ketika sesuatu mempengaruhi esensi hidup ini, ia merasakannya dengan segera. Ketika makanan menyentuh lidah, ia tahu dengan segera. Ketika bau muncul, ia merasakannya dengan segera. Ketika suara mencapai, ia mengenalinya dengan segera. Ketika gambar muncul, ia merasakannya. Ketika udara terasa dingin atau hangat, ia menyadarinya dengan segera. Bahkan suara batin yang berbicara di dalam dikenal. Pikiran, emosi, semuanya dikenali oleh esensi ini. Sifat mengetahui ini berfungsi dengan sendirinya, melaksanakan tujuannya dengan mudah. Semua pengalaman ini adalah alat sementara yang digunakan oleh esensi hidup kita yang murni. Tubuh yang kita huni juga sementara, sesuatu yang kita andalkan untuk sementara waktu. Tubuh ini lahir, dan akhirnya akan hancur, ia tidak dapat bertahan lama. Ketika kita benar-benar memahami ini dengan esensi hidup kita yang murni, dengan dalam dan sepenuhnya, kita terbangun pada kebenaran ini. Dengarkan ajaran-ajaran ini berulang kali, 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali, sampai realisasi ini terlepas dalam diri Anda. Ketika itu terjadi, air mata akan mengalir tanpa terkendali. Mengapa? Karena Anda akan melihat bahwa tidak ada yang benar-benar kita. Kita dulu percaya bahwa semuanya adalah milik kita, tubuh ini, suara ini, pikiran ini, emosi ini, dan sensasi ini. Tetapi kenyataannya, tidak ada yang milik kita. Kita adalah esensi yang murni, tanpa bentuk, kristal jernih. Ketika kita melampaui keterikatan pada tubuh ini, pada suara ini, pada pikiran ini, emosi ini, dan bahkan kesadaran itu sendiri, kita bebas. Dalam kebebasan itu, semua keraguan menghilang. Kita akhirnya memahami mengapa kita dilahirkan dan apa tujuan kita di sini. Kita sering bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita dilahirkan? Kita mencari sesuatu, merindukan jawaban. Namun, ketika kita bertemu dengan ini, esensi kehidupan kita sendiri, kita menyadari bahwa esensi itu selalu ada di dalam diri kita. Esensi kehidupan yang murni, kosong, dan jernih ini sudah ada bersama kita sepanjang waktu. Namun, kita tidak pernah benar-benar mengenalnya karena tidak ada yang mengajarkan kita tentangnya. Sejak kita lahir, orang tua kita mengajarkan kita untuk berpikir, mengingat, dan mengandalkan alat-alat ini, pemikiran, emosi, sensasi, dan tubuh itu sendiri. Kita diarahkan untuk bergantung pada alat-alat ini. Di sekolah, kita lebih diajarkan untuk bergantung pada berpikir, menghafal, dan berjuang untuk bertahan hidup dan berhasil. Hidup kita berputar di sekitar ini, dan kita menjadi tersesat di dalamnya. Ketika tubuh akhirnya rusak dan hancur, esensi murni ini, yang masih tidak menyadari sifat sejatinya, mencari tubuh lain untuk dihuni, melanjutkan perjalanannya untuk menemukan dirinya kembali. Namun, dalam setiap kehidupan, kita terfokus pada dunia luar, tidak pernah berbalik ke dalam untuk belajar tentang diri kita sendiri. Seekor ikan dilahirkan dan menghabiskan hidupnya berjuang untuk bertahan hidup, mencari makanan, tidak pernah mengetahui esensinya sendiri.
Makhluk bumi menggali dan bekerja keras, hanya fokus pada bertahan hidup, tidak pernah belajar tentang alam murninya. Hewan darat berusaha makan dan bertahan hidup, tidak sadar akan esensinya. Burung terbang dan mencari kebutuhannya, tetapi tetap terputus dari kebenaran batin mereka. Bahkan sebagai manusia, kita terus berjuang untuk makanan, tempat tinggal, dan tujuan materi, namun kita tetap tidak menyadari esensi hidup murni yang ada di dalam diri kita. Siklus ini terulang tanpa henti, didorong oleh pencarian eksternal, tanpa pernah menemukan kejernihan, kemurnian, dan kebebasan yang ada di dalam diri. Sebenarnya, setiap orang di dunia ini adalah sama. Kita semua adalah esensi kehidupan yang murni, kosong, dan jelas, suatu keberadaan yang jelas, tanpa bentuk. Esensi murni ini menghuni wadah, menggunakan alat, dan tinggal dalam tubuh fisik dengan tujuan utama untuk belajar tentang dirinya sendiri. Itulah tujuan sejati. Namun, begitu kita dilahirkan, kita menjadi sibuk dengan bertahan hidup. Bayangkan hidup yang hanya mencari makanan dan istirahat, mengulang siklus makan, tidur, dan bangun, terperangkap dalam lingkaran pengulangan yang tak ada habisnya. Inilah siklus eksistensi, berputar terus dalam pola yang sama. Setiap kali tubuh rusak, tubuh lain ditemukan. Dalam setiap kehidupan baru, pola yang sama terulang, mencari makanan, beristirahat, dan berjuang untuk bertahan hidup. Dalam siklus ini, hidup dipenuhi dengan perjuangan, konflik, dan kompetisi untuk mendapatkan kebutuhan. Kita menghabiskan diri, bertengkar, dan saling merugikan atas sumber daya. Kita percaya tubuh ini adalah kita. Kita percaya kita adalah manusia, bahwa kita berbicara, berpikir, merasakan, dan memahami. Kita mengidentifikasi segala sesuatu sebagai diri kita, tidak menyadari kebenarannya, bahwa kita pada dasarnya adalah kehidupan murni, kosong, yang berusaha memahami dirinya sendiri. Apakah Anda melihatnya? Ada perasaan konstan ingin, sebuah rasa bahwa kita sedang mencari sesuatu. Namun, jawabannya tetap elusif, meskipun kita semakin tua. Pencarian yang terus-menerus ini mendorong konflik, kemarahan, dan kebencian. Kita berdebat, bersaing untuk sumber daya, tanah, dan harta benda. Kita merugikan dan menghancurkan satu sama lain karena ilusi bahwa semua ini adalah kita, atau milik kita. Dengarkan rekaman saya dan ingatlah ini dengan baik. Rekaman ini dibuat dengan tujuan. Saya akan menghasilkan ratusan rekaman, masing-masing 1 jam, untuk menjelaskan kebenaran inti ini, esensi perdamaian untuk dunia ini, untuk kita semua, dan untuk setiap jiwa. Esensinya adalah ini, kita adalah murni, tanpa bentuk, dan jelas. Bayangkan betapa ringannya esensi tanpa bentuk. Ia tidak memiliki bentuk, ia menyatu dengan segalanya, tidak membawa beban. Ia ringan, terbuka, dan bebas. Ia tidak membutuhkan makanan, tidak terikat dengan emosi kebahagiaan, penderitaan, atau netralitas, ia sepenuhnya tidak terpengaruh oleh semuanya. Dalam esensi ini, tidak ada suara, tidak ada gambar, tidak ada emosi, dan tidak ada fenomena apapun. Itu murni, sepenuhnya murni. Inilah esensi perdamaian. Bagikan rekaman ini secara luas. Sebarkan di platform Pontuk Daifroru, di YouTube, Facebook, dan di mana saja. Bagikan kepada semua orang, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, wanita, pria, orang dari semua jenis kelamin, usia, kelas, status, agama, kepercayaan, bangsa, etnis, dan negara. Biarkan setiap orang di planet ini mendengar pesan ini. Ini adalah pengetahuan universal. Kita semua memiliki esensi hidup yang kosong, jelas, dan murni di dalam diri kita. Suara yang berbicara sekarang hanyalah fenomena yang menjalankan fungsinya, itu bukan kita. Kita adalah esensi yang jelas dan murni di dalam, sementara suara hanyalah fenomena. Gambar mental hanyalah fenomena. Kesadaran itu sendiri hanyalah fenomena. Emosi juga hanyalah fenomena. Namun, esensi kehidupan ini tidak menyadari bahwa ia murni dan malah menjadi terikat pada fenomena-fenomena ini. Ketika kita menderita, pertimbangkan ini, bayangkan mendengar seseorang menghinakan kita dengan kasar. Begitu kita mendengarnya, amarah muncul, dan kita bereaksi secara emosional. Kita menangis, kita berkelahi, dan kita bertengkar.
Kita terjaga di malam hari, tidak bisa tidur, terbakar oleh kemarahan. Emosi yang membakar ini membakar hati kita, membuat kita gelisah dan marah di dalam. Tetapi bagaimana jika kita melihat bahwa suara, kata-kata yang kita dengar, hanyalah sesuatu yang tidak berwujud? Suara itu seperti angin, Anda tidak bisa menangkapnya. Jika kita melihat suara hanya sebagai angin, jika kita melihat gambar mental dan emosi dengan cara yang sama, seperti angin yang tidak tampak, mengapa kita harus menahannya? Dengan menahan, kita memicu amarah, konflik, dan kehancuran setiap hari. Begitu mendengar suara, emosi muncul, baik kepuasan maupun ketidakpuasan. Proses ini terjadi secara alami, dengan sendirinya, seperti robot yang dikendalikan. Bayangkan robot ini mendengar suara dan merasakan emosi kepuasan atau ketidakpuasan. Apapun yang terjadi pada robot ini, itu bukan kita. Apakah Anda mengerti ini? Amatilah dengan saksama. Saat ini, ketika Anda mendengar suara, suara itu terdeteksi dengan sendirinya. Anda tidak perlu mendengarnya dengan sengaja. Amati dalam diri Anda, itu sadar, itu mendengar dengan sendirinya. Terkadang, ketika kita berjalan, bau busuk sampai pada kita, atau aroma yang menyenangkan datang menghampiri. Amati bagaimana ia mendeteksi bau itu dengan sendirinya. Pahami prinsip ini dengan jelas, ia tahu dengan sendirinya. Ia melihat dengan sendirinya. Ia mendengar dengan sendirinya. Ia merasakan dengan sendirinya. Ia merasa panas atau dingin dengan sendirinya. Ia berbicara dalam hati dengan sendirinya. Ia berpikir dalam hati dengan sendirinya. Jika kita hanya mengamati dan memahami kebenaran ini, bahkan hanya sekali, inilah yang disebut sebagai alam yang melihat alam. Alam dari esensi kehidupan kita yang murni, ketika suara, gambar, emosi, atau sensasi muncul, dapat mengenali alamnya sendiri melalui fungsi alami. Seperti gelombang, ketika gelombang muncul, air mengenalinya sebagai gelombang, ia mendeteksinya melalui alamnya sendiri. Amati dengan seksama, apa yang sadar saat ini mendeteksi dengan sendirinya, berbicara dengan sendirinya. Amati dalam diri Anda dengan seksama. Esensi kehidupan yang kosong, jernih, dan murni hanya menunggu untuk ditemukan. Mari kita berpaling ke dalam dan temukan asal-usul ini dalam diri kita. Ini adalah tantangan yang mendalam bagi kita semua. Tidak peduli berapa banyak subjek yang kita pelajari di dunia ini, bahkan jika kita menguasai 1.000.000 di antaranya, kita tidak akan pernah terbebas dari penderitaan. Semakin banyak yang kita ketahui secara eksternal, semakin kacau hidup ini. Namun, ada alam batin yang menunggu untuk ditemukan, sebuah harta yang sangat kuat dan penuh potensi. Saat kita mulai melihat kebenaran ini dengan melepaskan segalanya, kita menyadari bahwa tubuh itu sendiri didefinisikan oleh suara. Suara itu memberitahu kita, ini adalah kaki. Lihat dengan seksama, apakah benda itu sendiri mengatakan bahwa itu adalah kaki kiri atau kaki kanan? Suara itu memberitahu kita, ini adalah kaki kiri, dan ini adalah kaki kanan. Amati dengan seksama, apakah benda itu sendiri mengatakan apapun tentang menjadi kaki kiri, kaki kanan, atau bahkan bagian dari tubuh kita. Cobalah membuka dan menutup tangan Anda. Apa yang Anda temukan hanyalah sensasi, hanya perasaan dari itu. Itu tidak menyatakan dirinya menjadi apapun. Sensasi itu adalah fungsi dari esensi kehidupan, mendeteksi melalui kesadaran alami. Itu tahu tanpa bahasa. Itu adalah pengetahuan yang diam, stabil. Tetapi suara, proses alami berbicara ini, segera memberikan nilai dan arti, memberi label, kaki kiri, lengan kanan, atau bahkan, milik kita. Sekarang, lihatlah segala sesuatu di dunia ini. Tidak ada satupun yang berbicara. Semuanya hanya terdeteksi, hanya dikenal. Esensi kehidupan mendeteksi semuanya dengan cara yang luas, tanpa kata. Itu tahu tanpa memberi label. Namun, suara itu datang, mengatakan, ini adalah dinding, ini adalah kipas, ini adalah atap, ini adalah rumah kita, ini adalah mobil kita, ini adalah keluarga kita. Itu adalah suara yang memberikan makna pada objek, termasuk tubuh ini. Tetapi apakah objek-objek itu pernah mengatakan bahwa itu adalah milik kita? Amati dengan mendalam. Apa yang akan Anda lihat adalah bahwa semuanya hanya dikenal dengan cara yang jelas dan kosong, tanpa bahasa.
Apakah Anda melihat bagaimana suara itu memberi makna pada segala sesuatu di bumi ini, bahkan pada tubuh ini? Jika Anda melihat ini dan memahaminya, air mata mungkin mengalir. Air mata mengalir karena ada perasaan ringan, terbuka, seolah-olah Anda telah dibebaskan dari sebuah ilusi. Seolah-olah Anda menyadari bahwa Anda telah tertipu, terperangkap dalam sesuatu yang sebenarnya tidak perlu Anda genggam. Itu terasa tanpa beban, aneh, dan membebaskan, membawa air mata kelegaan dan kejelasan. Amati bagaimana rasanya ringan dan terbuka, seolah-olah Anda membebaskan diri dari tubuh ini. Itu terasa lebih ringan, seperti 25% dari beban telah terangkat. Terus amati, emosi, misalnya, hanyalah fenomena yang melakukan pekerjaannya sendiri. Cukup amati mereka muncul dengan sendirinya. Emosi yang baik datang dengan sendirinya dan hilang dengan sendirinya. Emosi negatif muncul dan hilang dengan sendirinya. Perasaan puas atau tidak puas muncul dan menghilang dengan sendirinya. Anda tidak perlu melakukan apapun, cukup amati. Mereka muncul secara alami dan menghilang secara alami. Jika Anda dapat melihat ini dengan jelas, air mata mungkin mengalir, dan Anda akan merasa lebih bebas, seolah-olah 50% lagi dari beban telah terangkat. Anda mulai terlepas dari emosi. Itu terasa lebih ringan, lebih terbuka. Sekarang, pertimbangkan gambar-gambar yang Anda bayangkan, mereka hanyalah gambar. Mereka ada begitu saja, menjalankan fungsinya yang alami. Suara yang berbicara, amati dengan seksama, itu berbicara dengan sendirinya dan kemudian larut, kata demi kata, menghilang dengan sendirinya. Itu muncul dan menghilang dengan sendirinya. Cukup amati, dan Anda akan melihat. Cukup amati dalam diri Anda. Dengarkan ajaran-ajaran ini berulang kali dan fokus hanya pada pengamatan dalam diri, menghindari gangguan dari eksternal. Saat Anda tetap berada dalam, emosi bekerja dengan sendirinya. Suara, gambar-gambar yang muncul, mereka berfungsi dengan sendirinya. Anda mungkin tiba-tiba menyadari, tunggu, suara itu berbicara dengan sendirinya, dan pikiran itu muncul dengan sendirinya. Pemahaman ini datang seperti kilatan pengertian. Air mata mungkin mengalir, dan Anda akan mulai bertanya, jika suara itu berbicara dengan sendirinya, siapa yang berbicara? Jika apa yang saya pikir adalah, saya, berbicara bukan saya, maka siapa yang berbicara? Di mana, diri, siapa saya, apa saya? Pemahaman ini membawa pada pelepasan dari gagasan, diri, sebesar 75%. Pada tahap ini, Anda akan melihat dengan jelas dan terus-menerus, selalu ke dalam. Saat Anda terus mengamati, perasaan ringan dan terbuka yang mendalam akan tumbuh. Tapi itu belum sepenuhnya hilang. Masih ada rasa bahwa saya ada, itu belum sepenuhnya larut. Masih ada yang tahu. Siapa yang tahu? Amati dengan seksama. Bayangkan Anda berjalan santai, merasa nyaman. Tiba-tiba, klakson mobil berbunyi, bip. Pada saat itu, Anda mendengar suara dan menyadarinya. Kemudian kilatan pemahaman datang, tunggu, siapa yang menyadari? Dan semuanya meledak, kesadaran akan suara itu, pemahamannya. Pada saat itu, terasa seolah-olah suara itu sendiri menghilang, semuanya hancur, dan seluruh dunia tampak menghilang sepenuhnya. Anda merasa sepenuhnya terbuka dan tanpa beban, tenggelam dalam keheningan dan kekosongan yang luas. Seolah-olah Anda telah dibebaskan dari suara itu, dari segala sesuatu. Sekarang, dari kesadaran yang muncul, itu dibebaskan dari tindakan mengetahui. Itu melihat bahwa pengetahuan ini bukan pengetahuan kita, itu tahu dengan sendirinya. Ketika pemahaman ini terjadi, rasanya seolah-olah kita menjadi esensi murni yang tak berbentuk, sebuah kehadiran yang kosong dan jernih. Kita adalah esensi kehidupan itu sendiri, kehidupan yang tidak memiliki bentuk. Pada titik ini, pemahaman yang mendalam muncul, kita tidak pernah benar-benar dilahirkan ke dunia ini. Kita tidak pernah terhubung dengan dunia ini sama sekali. Pemahaman ini membawa air mata yang mengalir tanpa henti, karena pada saat itu, kita kehilangan rasa diri. Saat kita memahami bahwa kita adalah esensi murni dari kehidupan ini, esensi yang telah mencari kebenaran ini begitu lama, maka semuanya menjadi jelas. Esensi ini telah menggunakan banyak alat, termasuk sensasi dan tubuh ini, dan telah hidup melalui banyak kehidupan, mencoba memahami esensi kehidupan yang murni,
kosong, dan jelas ini. Di era ini, kita mendengar ajaran-ajaran ini, dan ketika kita memahaminya, kebenaran itu muncul pada kita. Begitu kita menyadari ini, kita menjadi bebas. Kita memahami segala sesuatu tentang dunia ini, bahwa kedamaian hanya dapat muncul ketika semua orang di planet ini memahami esensi murni ini. Ketika semua orang menyadari bahwa dunia ini seperti mimpi, kita tidak perlu lagi bertengkar, merusak, atau bersaing. Tidak ada yang disebut milik kita atau diri. Pemahaman ini akan muncul secara alami. Kemudian, keinginan untuk membagikan pemahaman ini akan muncul. Kita ingin semua orang mengalami ini karena kita tidak lagi menderita. Kita dibebaskan dari segalanya. Esensinya sendiri tidak menderita. Itu bebas dari segala hal. Adapun emosi, pikiran, dan gambar-gambar mental, mereka tetap sama. Pikiran terus berlanjut, suara tetap berbicara, gambar-gambar mental muncul, dan emosi tetap muncul. Pengetahuan tetap ada seperti sebelumnya, tetapi tidak ada diri di dalamnya. Tidak ada saya dalam pengalaman. Kebenaran ini akan menjadi sangat jelas di dalam diri kita, begitu jelas sehingga akan tetap tercetak dalam hati dan pikiran kita setiap saat. Kita akan menyadari bahwa kita adalah esensi ini, keadaan yang kosong dan murni ini, dan bahwa segala sesuatu selain itu bukanlah kita sama sekali. Dari pemahaman ini, kita akan hidup di dunia ini tanpa penderitaan. Kita akan tersenyum dan memberitahu orang lain, jangan bertengkar, jangan saling merusak, sambil membagikan ajaran-ajaran ini dan menyebarkan pengetahuan ini kepada semua orang. Pemahaman ini adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada kita sebelumnya. Itu sederhana, prinsip utamanya hanya ini, amati ke dalam. Cukup amati dalam diri dan kenali bahwa suara yang berbicara bukan kita. Biarkan suara itu melakukan pekerjaannya, karena itu adalah bagian dari alam yang berfungsi dengan sendirinya. Biarkan suara itu berbicara dengan sendirinya, baik diam dalam pikiran Anda atau secara lisan. Biarkan ia melakukan tugasnya. Begitu juga biarkan gambar-gambar mental melakukan fungsinya. Jangan melekat padanya. Jangan pernah memegang suara dalam diri atau gambar-gambar mental yang muncul. Apapun yang muncul, biarkan itu lewat. Jangan melekat pada emosi. Biarkan emosi melakukan pekerjaannya dengan bebas. Jangan melekat pada tindakan persepsi, apakah itu rasa, mendengar, mencium, melihat, atau merasakan. Semua proses ini terjadi secara alami dengan sendirinya. Amati dengan seksama. Yang perlu kita lakukan adalah menghindari melekat pada fenomena-fenomena ini. Biarkan mereka berfungsi sebagai bagian dari alam. Mereka bukan kita, bukan milik kita, dan bukan milik orang lain. Tubuh juga merupakan bagian dari alam. Ia dilahirkan untuk menua, jatuh sakit, dan akhirnya membusuk. Tubuh ini tidak akan bertahan lama. Itu ada hanya untuk larut pada akhirnya. Ketika tubuh hancur, esensi murni kehidupan tidak akan kembali dilahirkan. Itu akan menjadi esensi abadi, menyatu sepenuhnya dengan alam semesta. Itu akan tetap seperti ini selamanya, murni dan kekal. Kita akan menjadi esensi yang paling murni. Itu sangat besar dan mendalam. Kita adalah kemurnian ini, kemurnian yang melampaui bahasa, karena itu melampaui semua konstruksi duniawi. Suara hanyalah alat untuk digunakan di dunia ini. Tubuh ada untuk melayani dunia yang dibangun ini. Gambar mental, emosi, dan bahkan kesadaran itu sendiri adalah alat untuk menavigasi keberadaan yang dibangun ini. Namun, esensi murni dan kosong dari kehidupan, hakikat sejati kita, tidak memiliki keterikatan, tidak ada peran, dan tidak ada identitas. Itu adalah asal mula, esensi dasar dari segala sesuatu. Alam semesta, bintang, matahari, dan lubang hitam semua berada dalam esensi murni dan kosong milik kita. Segala sesuatu ada dalam kejelasan kosong dan murni dari esensi kita. Ledakan bintang, letusan matahari, kehancuran segala sesuatu, bahkan peledakan bom nuklir, semua fenomena ini muncul dan larut dalam asal-usul murni, kosong, dan bersih dari segala sesuatu. Namun, kita tidak terhubung dengan salah satunya. Bayangkan ruang kosong yang jernih di depan kita, tak teraba, tak terjamah. Dalam ruang ini, ada oksigen, karbon dioksida, dan udara yang ada hanya sebagai sesuatu yang berada di dalamnya.
Ketika udara bergerak dan membentuk badai besar, tidak peduli seberapa destruktifnya, itu tidak merusak kekosongan murni yang menjadi dasarnya. Kekuatan-kekuatan ini ada dalam kekosongan yang jelas, tetapi kekosongan itu sendiri tetap tidak tersentuh dan terlibat. Kita seperti ikan yang hidup di dalam air. Banyak makhluk air yang hidup di dalam air, tetapi air itu sendiri tetap tidak terpengaruh. Ikan dapat saling menyakiti, saling memakan, tetapi ini tidak mengubah air. Gelombang bisa muncul di dalam air, tsunami bisa terjadi, atau makhluk-makhluk besar dan kecil dapat bertarung, membunuh, dan menghancurkan satu sama lain. Sampah, urin, darah, ini larut ke dalam air, namun air yang jernih tetap tidak berubah. Kita adalah kejelasan kosong yang murni, seperti udara atau kekosongan yang tidak tersentuh di depan kita. Bahkan jika orang baik berjalan melalui kejelasan kosong ini, itu tetap tidak terpengaruh. Jika orang jahat lewat, mengotori dengan sampah atau kehancuran, itu tetap tidak tersentuh. Tornado, angin topan, badai petir, ledakan besar, bahkan kehancuran dunia itu sendiri, tidak ada yang dapat merusak kejelasan kosong yang murni. Apakah Anda bisa memahami ini? Kita adalah esensi murni, kosong, dan bersih ini, tidak terguncang, tak terjamah, dan tak terikat oleh apapun yang ada di dunia. Kita adalah esensi kehidupan yang murni, kosong, dan jelas. Bahkan dalam momen kemarahan yang intens, ada dalam diri kita sebuah alam yang tetap tak terpengaruh, kosong dan jelas, esensi dari kehidupan kita. Ketika kita dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa, esensi murni yang sama tetap tidak berubah. Itu adalah esensi kehidupan yang jelas dan kosong dalam diri kita. Ketika kita sepenuhnya menyadari kebenaran ini, kita secara alami ingin membagikannya kepada semua orang. Kita akan mendorong orang lain untuk mengamati dalam diri mereka sendiri, untuk mendengarkan ajaran-ajaran ini, mulai dari usia muda. Mainkan pesan ini dengan keras agar semua orang mendengarnya, untuk rumah Anda, keluarga Anda, seluruh desa Anda, distrik Anda, provinsi Anda, dan negara Anda. Sebarkan pengetahuan ini agar dapat mencapai setiap orang. Ini adalah pengetahuan yang tidak pernah diajarkan kepada kita sejak lahir. Biarkan kebijaksanaan ini masuk ke dalam setiap lembaga dan masyarakat. Orang tua harus mengajarkan anak-anak mereka, guru harus mengajarkan murid-murid mereka, dan pemimpin harus mengajarkan tim mereka. Setiap orang harus berbagi kebenaran ini tentang esensi kehidupan yang murni, kosong, dan jelas dalam diri kita, yang menunggu untuk ditemukan, yang menunggu untuk bangkit. Ketika kebangkitan ini terjadi, itu mengungkapkan kebenaran dari esensi ini yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Kita menggunakan suara ini, meskipun itu tidak pernah menjadi milik siapapun. Kita menderita karena suara ini, meskipun suara itu sendiri tidak pernah menyebabkan penderitaan kepada siapapun. Kita terperangkap dalam gambar-gambar yang dibayangkan, menderita karena mereka, meskipun mereka tidak pernah menyebabkan kerusakan pada siapapun. Kita tenggelam dalam emosi, meskipun emosi tidak memiliki pemilik dan hanyalah fenomena alami yang muncul, beriak, dan menghilang. Bahkan dalam tindakan mengetahui, kita menderita, melekat pada pengalaman persepsi, meskipun persepsi itu sendiri hanyalah fenomena tanpa pemilik. Amati dengan seksama, dan Anda akan melihat fenomena-fenomena ini berfungsi dengan sendirinya, tak teraba dan tanpa substansi. Ketika esensi kehidupan yang murni, yang telah melekat pada fenomena-fenomena ini begitu lama, terbangun untuk melihat bahwa mereka bukan bagian darinya, ia mulai melepaskan dirinya. Esensi kehidupan melepaskan keterikatannya, membebaskan dirinya sepenuhnya, seolah-olah memutuskan tangkai bunga teratai dan memutuskan semua serabutnya. Setelah sepenuhnya terlepas, esensi kehidupan yang murni menjadi jelas, kosong, dan menyatu sempurna dengan alam semesta yang tak terbatas. Itu memahami segalanya, menjadi satu dengan semua, dan semua terkandung dalam satu. Esensi kehidupan yang murni ini dapat dibandingkan dengan benih pohon raksasa. Siapa yang bisa menebak bahwa sebuah benih kecil dapat memuat pohon besar yang menjulang seperti gedung 20 lantai, dengan cabang-cabang yang luas, bunga-bunga, dan buah-buahan. Demikian pula, seluruh alam semesta adalah satu dengan esensi kehidupan yang murni, kosong, dan jelas dalam diri kita. Kita sudah memiliki esensi ini. Sebut saja itu kesadaran, jiwa, atau nama apapun, itu tidak masalah.
Mari kita sebut saja itu esensi kehidupan yang murni, kosong, dan jelas. Itu adalah segalanya. Sebarkan pengetahuan ini, bagikan kepada semua orang. Kedamaian akan muncul ketika semua orang berpaling ke dalam. Mereka tidak akan lagi menyalahkan atau mengkritik orang lain. Mereka akan berhenti bergosip, menghina, atau berkelahi dengan orang lain. Mereka tidak akan lagi menderita karena dunia eksternal. Mereka akan berhenti terjerat dalam kekacauan eksternal. Sebagai gantinya, mereka akan menemukan substansi dan berpaling ke dalam. Bahkan dalam pencarian untuk mencari substansi, mereka akan tetap sadar di dalam, hidup selaras dengan kebenaran ini. Hidup dapat dibandingkan dengan benih, seperti pohon raksasa. Meskipun kecil, ia memegang potensi untuk pertumbuhan yang luar biasa, pohon yang menjulang dengan cabang-cabang yang menyebar, berbunga, dan berbuah. Demikian pula, esensi kehidupan yang murni, kosong, dalam diri kita terhubung dengan seluruh alam semesta. Esensi ini, baik disebut pikiran, roh, atau apapun, pada dasarnya jernih, tak terbatas, dan murni. Dengan memahami dan membagikan kebenaran ini, kedamaian dapat muncul. Ketika orang-orang berpaling ke dalam untuk mengenali esensi ini, mereka tidak akan lagi menyalahkan atau mengkritik orang lain, bergosip, atau terpengaruh oleh masalah eksternal. Sebaliknya, mereka akan hidup sederhana, mencari hanya apa yang diperlukan untuk substansi, sambil tetap sadar dan terhubung dengan esensi dalam, bahkan di tengah kegiatan sehari-hari. Dari saat kita bangun hingga kita tidur, sebelum masuk ke metode, mari kita pahami terlebih dahulu ini, jika kita sadar di dalam, mengamati di dalam, dan melihat bahwa kesadaran ini bukanlah kita, emosi, suara, gambar, ini hanyalah manifestasi. Sadari, amati mereka, lihat bahwa mereka bukan kita. Lihat ini berulang kali sampai Anda melihat hakikat bahwa itu benar-benar berbicara dengan sendirinya, berpikir, memiliki emosi sendiri, sampai air mata mengalir, meledak. Itu akan menjadi ringan, itu akan menjadi jelas. Perhatikan bahwa jika kita benar-benar menangkapnya, benar-benar melihatnya, dan bisa terbebas darinya sedikit demi sedikit, terbebas sedikit demi sedikit, air mata akan mengalir, itu akan terasa jelas. Amati dengan seksama, itu akan menjadi sangat ringan. Karena jika kehidupan kita tidak memiliki bentuk, saat ini kita sedang melekat pada ini. Seperti kita sedang membawa beban. Ketika elemen kehidupan itu jelas, kan? Itu tidak memiliki bentuk, kan? Kemudian kita datang untuk menanggung emosi, menanggung gambar mental, menanggung suara-suara yang berbicara dalam pikiran kita, dan menanggung keadaan mengetahui. Itu sudah sangat berat, dan tidak cukup, kita juga menanggung tubuh fisik ini. Itu sangat berat karena memiliki berat 100 kg. Suatu hari kita melihat bahwa suara ini memberikan nilai dan arti bahwa ini adalah tubuh. Jika begitu, maka ini bukan tubuh lagi. Pemahaman muncul bahwa segala sesuatu ada karena kita berpikir. Kita berpikir bahwa itu adalah pohon, maka pohon itu ada. Kita berpikir ini adalah keluarga kita, rumah kita, mobil kita, tanah kita. Suara ini berbicara. Segala sesuatu ada karena suara ini. Tubuh ini juga, suara ini berbicara, meskipun tubuh fisik ini sendiri tidak berbicara. Tidak ada yang berbicara sama sekali. Mari kita semua lihat, hanya ada mengetahui. Tidak ada apapun, tetapi suara ini mengatakan ini adalah tubuh kita. Jika kita bisa melihat bahwa suara ini menciptakan rasa diri kita, itu seperti kita telah membuang tubuh ini. Itu akan tetap ada, itu akan terasa ringan dan jelas sebesar 25%. Itu masih berat sebesar 75%. Dan saat kita terus mengamati di dalam, itu akan tampak seperti emosi ini adalah fenomena alami yang berfungsi dengan sendirinya. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka adalah kebahagiaan atau penderitaan, tetapi suara inilah yang mengatakan ini adalah kebahagiaan, ini adalah penderitaan, kita puas, kita tidak puas. Sebenarnya, kepuasan atau ketidakpuasan hanyalah manifestasi. Begitu kita bisa melihat, amati dengan seksama, hanya amati dan lihat, ya, itu berfungsi dengan sendirinya. Kemudian air mata akan mengalir dengan bebas. Itu akan terasa ringan dan jelas. Seperti menjadi lebih ringan sebesar 50%. Dari 100 yang ditanggung, 50% sekarang sudah hilang. Sekarang untuk sisa 50%, amati pikiran dan suara dalam diri.
Itu berbicara dalam pikiran tanpa henti, berpikir tanpa henti, berpikir sampai kita pusing. Apakah itu berpikir dengan sendirinya? Apakah itu menciptakan gambar dengan sendirinya? Ketika kita mengamati dan melihat bahwa itu benar-benar berbicara dengan sendirinya, saat kita duduk diam, berbaring diam, sendiri dalam keheningan, itu berbicara dalam pikiran, kapan kita akan merasa tenang? Apakah Anda melihatnya berbicara seperti ini? Kapan kita akan merasa tenang? Apakah Anda melihatnya berbicara seperti ini? Jika kita cepat menyadari suara ini, kapan kita akan merasa tenang? Atau saat kita berpikir, ayo bawa anak-anak melihat jerapah di kebun binatang, ada gambar juga. Kemudian lihat bahwa suara yang berbicara ini bukan kita yang berbicara, gambar muncul dengan sendirinya. Jika kita hanya mengamati dan melihat ini adalah alam. Melihat alam, itu akan langsung klik dan terbebas. Seperti kita telah membuang 25% lagi. Sekarang tersisa, itu telah menjadi lebih ringan sebesar 75% sekarang. Hanya 25% yang tersisa, tetapi itu menjadi jauh lebih ringan. Air mata mengalir lagi kali ini. Itu akan melihat secara terus-menerus sekarang. Perhatikan ini, jika Anda tetap berada di tahap ini adalah tahap di mana Anda akan melihat pikiran terus-menerus. Pada tahap ini, itu melihat sepanjang waktu, itu hanya melihat seperti itu. Itu terus-menerus melihat, siapa yang melihat? Ini yang terus melihat, yang terus mengetahui, yang mencium, merasakan, meraba, mendengar suara-suara ini. Siapa itu? Itu akan berputar, itu akan mengetahui dalam diri sepanjang waktu. Seperti elemen kehidupan kita yang kosong, jelas, dan murni terbangun. Ketika itu terbangun, itu akan melihat terus-menerus. Itu akan terus melihat manifestasi di dalam. Itu akan melihat bahwa bahkan mengetahui itu sendiri tahu dengan sendirinya. Terus melihat, terus melihat. Amati, misalnya, tiba-tiba ada suara perut bergemuruh, mengetahui muncul, ada suara yang mengatakan, lapar. Itu melihat manifestasi perut yang bergemuruh, kemudian ada suara yang mengatakan, lapar. Itu melihat manifestasi mengetahui ini, bahwa itu tahu dengan sendirinya, dan suara memberikan nilai dan arti dengan sendirinya. Itu, yaitu, menyadari bahwa tidak ada apapun yang bersifat diri. Pada saat mengetahui itu, ia meledak. Saat itu seperti menarik kabel tegangan tinggi, menarik keras, mencabut keras, dan kabel tegangan tinggi itu putus. Pada saat itu putus, itu memercikkan api. Saat itu sangat mirip dengan itu, sangat mirip. Pikiran menjadi sangat terang, seolah-olah terbebas dari sesuatu. Terang dan jelas, seperti kita telah membawa sesuatu yang sangat berat 100%, kan? Dibuang 25, menjadi lebih ringan, dibuang 50, dibuang 75, dan sekarang dibuang lagi 25 itu 100% dibuang. Itu terbebas dari apa yang telah kita bawa. Kami telah mencari cara untuk melepaskan begitu lama, tetapi tidak bisa. Baru sekarang memahami bahwa kita hanya perlu melihat bahwa itu bukan kita. Ketika elemen kehidupan yang kosong, jelas, murni, elemen kita tidak memiliki bentuk, tetapi pergi untuk melekat pada dan menciptakan manifestasi ini untuk menyelubungi dirinya, itu menjadi berat. Tetapi kapanpun itu bisa melepaskan manifestasi ini, dan datang untuk mengetahui bahwa itu adalah elemen murni, menyatu sebagai satu dengan alam semesta yang tak terbatas, itu menjadi ringan dan jelas. Air mata mengalir, menangis selama 3 hari dan 3 malam, beberapa orang, beberapa bahkan selama seminggu. Itu benar, itu nyata. Buktikan dengan memenangkan permainan ini. Menang atas ketidaktahuan elemen kehidupan kita. Ketika esensi kehidupan tidak menyadari hakikat murninya, itu menyebabkan kesalahpahaman. Kita gagal mengenali bahwa kita adalah esensi murni ini dan malah mengidentifikasi dengan tubuh fisik. Namun, tubuh hanya ada untuk akhirnya membusuk dan hancur. Pikiran yang tidak tahu kemudian mencari tubuh lain, melanjutkan siklusnya. Bayangkan terlahir kembali sebagai ikan, kita keliru berpikir kita adalah ikan itu. Kemudian, sebagai katak, ayam, bebek, atau babi, kita mengidentifikasi dengan setiap bentuk baru, berpikir kita adalah makhluk ini. Kita menyatakan diri kita seorang pria, hanya untuk melihat tubuh itu hancur, dan kemudian menemukan diri kita terlahir kembali sebagai wanita. Esensi atau pikiran, ketika menghuni sebuah bentuk,
langsung mengidentifikasi dengan itu karena ia belum mengetahui hakikat sejatinya. Hanya ketika menyadari esensi murninya, ia terbangun ke kebenaran, seringkali dengan air mata pemahaman yang mendalam. Itu melihat bahwa itu tidak pernah benar-benar dilahirkan, tidak pernah benar-benar menjadi pria atau wanita. Identitas-identitas ini hanyalah konstruksi yang diciptakan oleh suara batin yang mengatakan, kamu seorang pria, kamu seorang wanita, kamu memiliki nama dan nama keluarga. Namun esensi murni itu tidak memiliki nama, tidak memiliki nama keluarga. Itu tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Itu tidak terhubung dengan siklus kelahiran, karena ia tidak pernah benar-benar dilahirkan. Esensi ini tidak memiliki akhir, itu tidak diciptakan oleh orang tua. Itu jelas, murni, dan sudah ada sejak awal. Inilah esensi primordial, hakikat asli kita semua. Saat kita mencapai keadaan itu, air mata akan mengalir dengan sendirinya. Jangan khawatir tentang air mata itu, mereka datang dari menyadari bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan adalah kita. Sebenarnya bukan begitu. Seperti bangun dari mimpi atau keluar dari permainan yang panjang. Kita bermain permainan itu dengan sangat intens, percaya bahwa kita adalah karakter dalam permainan tersebut. Kita sangat terlibat, sangat melekat, sampai kita kehilangan diri kita di dalamnya. Kemudian, suatu hari, kita bangun dan menyadari, apakah saya benar-benar terjebak dalam permainan ini selama bertahun-tahun? Pemahaman muncul, itu tidak nyata. Mengapa saya melekat padanya? Mengapa saya menderita dan bersuka cita karena itu? Saya begitu terlarut sehingga saya bahkan mengabaikan kebutuhan dasar saya. Akhirnya, kita melihat bahwa terjebak dalam permainan hanya membawa penderitaan dan kekacauan. Ketika kita benar-benar memahami bahwa tidak ada satupun yang nyata, itu seperti melihat diri kita dengan jelas untuk pertama kalinya. Kita mungkin berpikir, bagaimana saya bisa sebodoh itu? Mengapa saya begitu melekat pada sesuatu yang bukan saya? Itu menjadi jelas bahwa tidak ada apapun dalam ilusi ini yang benar-benar kita. Pemahaman ini adalah kembali ke rumah sejati dari esensi kita. Dalam keadaan ini, kehidupan menjadi bebas dari penderitaan karena tidak ada yang dapat diidentifikasi sebagai kita. Ketika kita mencapai pemahaman ini, kita merasa terdorong untuk membagikannya kepada orang lain, untuk menunjukkan jalan menuju kebebasan. Esensi ini melampaui segala sesuatu. Itu abadi, tanpa waktu, tanpa dimensi, esensi primordial dan paling murni. Itu sangat murni, sangat jelas, lebih jelas daripada apapun yang bisa dibayangkan. Itu bersinar dengan kejernihan yang tak terlukiskan, kejernihan yang bersinar tanpa henti. Inilah esensi sejati, tak tersentuh, asli, dan abadi. Ketika kita mencapai keadaan ini, esensi kehidupan menjadi sangat terang. Jika kita menggali lebih dalam dan mengamati dengan cermat, kita akan melihat bahwa esensi ini bersinar dengan keindahan yang tiada banding. Kebercerlangannya melebihi jutaan bola lampu yang bersinar bersama, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Cahaya ini disertai dengan kejernihan, mendalam dan murni. Kecerahan itu sendiri adalah perwujudan pengetahuan, kebijaksanaan yang menerangi semua kebenaran. Itu adalah cahaya pemahaman sejati, cahaya pencerahan. Namun, bahkan dengan kejayaan semacam itu, esensi tetap jelas, murni, dan bersih. Itu adalah kejernihan dalam bentuk yang paling halus, bersinar tanpa henti. Ketika esensi kehidupan mencapai keadaan murninya, kedamaian muncul secara alami. Ini karena pemahaman menyebar ketika orang-orang berbagi pemahaman ini. Guru membimbing murid, orang tua mengajarkan anak-anak, dan setiap orang saling membantu untuk terbangun. Transformasi ini sangat mendalam. Mendengarkan ajaran-ajaran ini dan memahami kebenaran di dalamnya dapat memicu pencerahan yang luar biasa. Bagi mereka yang cepat memahami, itu mungkin memerlukan waktu kurang dari sehari. Bagi yang lain, itu mungkin memerlukan beberapa hari, minggu, atau bulan. Jarang, mungkin memerlukan waktu lebih lama, tetapi ketekunan adalah kunci. Praktik yang mendasar adalah melepaskan. Lepaskan pengetahuan lama, kenangan, dan ide-ide. Jangan bergantung pada berpikir atau intelek. Cukup amati bahwa pikiran, kenangan, dan emosi bukanlah kita. Pelepasan sangat penting, ini bukan tentang melekat atau memegang apapun. Bahkan jika pemahaman muncul, hindari kesombongan atau pentingnya diri.
Pencerahan sejati itu rendah hati. Itu tidak membanggakan karena memahami bahwa tidak ada diri untuk mengklaim pencapaian apapun. Pembebasan sejati ditandai dengan kekosongan dan keterbukaan, sebuah keadaan pemberian yang murni, belas kasih, dan keinginan agar semua orang mencapai kebebasan yang sama. Seiring pemahaman ini menyebar, itu menjadi menular. Bayangkan sebuah desa dengan 500 orang, satu orang terbangun dan dengan antusias membagikan penemuan mereka kepada yang lain, air mata mengalir dari perasaan keajaiban dan kelegaan yang luar biasa. Ini menginspirasi orang lain, kemudian orang lain lagi. Hari demi hari, individu-individu terbangun, dan segera banyak yang mulai berbicara dalam bahasa yang sama tentang kebenaran dan kebebasan. Kegembiraan bersama dan kesatuan tumbuh, menciptakan transformasi kolektif yang luar biasa yang mengangkat semua orang. Inilah visi yang terbaik, kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian, kejernihan, dan cahaya tanpa batas dari esensi murni. Ini adalah satu ajaran yang tidak pernah diajarkan kepada kita sebelumnya, sesuatu yang tidak dikenal sampai sekarang. Begitu kita menyadarinya, kita menjadi seperti pemandu yang membantu orang lain menemukan kebebasan dari penderitaan. Rasanya seolah-olah kita ada di sini untuk memimpin semua orang menuju kebebasan, tetapi sebenarnya, kita tidak istimewa. Kita hanya memimpin orang lain menuju kebebasan bersama. Semua orang harus pergi bersama, dibebaskan sebagai satu. Dalam keadaan ini, tidak akan ada lagi kerusakan atau penindasan. Alih-alih marah, benci, atau kekerasan, kita akan fokus untuk membimbing satu sama lain ke dalam. Tidak akan ada lagi perkelahian atas tanah atau makanan. Sebagai gantinya, kita akan berbagi, mendukung, dan saling membantu, menciptakan dunia yang indah bersama karena tidak ada yang benar-benar milik kita. Kita akan hidup di dunia ini dengan kebahagiaan, kenyamanan, dan kemakmuran, tetapi tanpa keterikatan. Kita tidak akan melekat pada apapun karena tidak ada yang kita atau milik kita. Inilah kedamaian yang akan muncul untuk semua orang, di seluruh negara, agama, kelas, kasta, jenis kelamin, dan keyakinan. Mari kita bagikan pengetahuan ini ke seluruh dunia. Sebarkan ajaran-ajaran ini dengan luas, bagikan pesan ini, undang orang lain untuk mendengarkan, menyukai, mengikuti, dan membagikan. Ini akan membantu setiap orang mencapai pemahaman dan pembebasan permanen dari penderitaan. Saya dapat mengatakan dengan keyakinan 1.000.000%, siapapun yang mendengarkan rekaman saya, mendengarkan setiap hari, terus mendengarkan, Anda akan memahami elemen kehidupan Anda dengan baik. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, begitu kita bangun, langsung berpikir, sekarang jam berapa? Bisakah Anda melihat suara semacam ini? Lihat suara yang berbicara ini. Itu berbicara dengan sendirinya, berbicara dan menghilang. Lalu bangun dari tempat tidur, merasa meregangkan tubuh dengan malas. Lihat bagaimana rasanya. Beberapa emosi yang merasa tidak ingin pergi kemana-mana, ingin tidur lebih lama, lihat emosi semacam ini. Lalu berbicara di dalam, tidak ingin pergi kemana-mana, ingin tidur lebih lama, lihat suara semacam ini. Lihat emosi semacam ini, itu muncul dengan sendirinya, larut dengan sendirinya, berfungsi dengan sendirinya. Amati dengan seksama, itu bukan kita. Amati dengan seksama bahwa tidak ada yang benar-benar adalah kita. Hanya ada manifestasi. Amati di dalam, pahami prinsip bahwa kita adalah elemen kehidupan yang kosong, jelas, dan murni di dalam. Lalu amati manifestasi-manifestasi itu. Manifestasi-manifestasi itu eksternal. Amati suara-suara, gambar-gambar, emosi-emosi, manifestasi mengetahui ini. Amati dengan baik di dalam. Bangun, pergi ke kamar mandi, sikat gigi, lihat. Sementara menyikat gigi, ada perasaan, lihat bagaimana rasanya dan mengetahui dengan sendirinya. Menyikat gigi, perasaan. Ketika mencuci muka, air menyentuh wajah dan terasa dingin, merasa dengan sendirinya, lihat. Sementara mencuci muka, berpikir di dalam, apa yang harus saya makan? Lihat suara ini berbicara seperti ini. Apa yang harus saya makan? Lihat, lalu membayangkan, oh, hari ini telur goreng, tambahkan telur goreng, buat pancake, buat telur goreng menjadi omelet, telur mata sapi, makan dengan nasi, makan dengan hamburger. Kita juga berpikir dengan gambar-gambar, lihat gambar-gambar ini.
Mereka muncul dengan sendirinya, menghilang dengan sendirinya. Lihat, itu berpikir dengan sendirinya, lalu kepuasan muncul, lalu pergi untuk memasak nasi, kadang-kadang membuat bubur nasi, atau membuat kari, tumis, atau nasi goreng kadang-kadang. Sementara kita melakukannya, bau harum menyentuh, bau dengan sendirinya. Lihat bagaimana itu mencium wangi dengan sendirinya. Setelah beberapa saat, kucing mengeong, meong-meong, kita mendengar suara kucing mengeong. Lihat. Lalu berpikir di dalam, apakah kamu lapar, anak? Lihat. Kita berbicara di dalam, apakah kamu lapar, anak? Lihat suara ini berbicara seperti ini. Lihat emosi yang menyebar. Dan pada saat ini kita berpikir tentang pabrik. Pergi bekerja, hari ini saya harus pergi ke rapat. Lihat, membayangkan kita pergi ke rapat, membayangkan, gambar-gambar muncul, lihat. Sekarang itu sedang berpikir tentang hal-hal yang belum terjadi, sudah berpikir ke depan. Lalu berpikir lebih lanjut, Sabtu dan Minggu ini, ajak keluarga bermain di laut, ajak keluarga mendaki gunung, lihat keindahan laut. Lihat gambar-gambar yang dibayangkan itu, lalu berbicara di dalam, dan itu memiliki emosi. Lihat manifestasi-manifestasi ini terjadi sepanjang hari. Ketika kita duduk makan, memasukkan makanan ke mulut, itu merasakan rasa, itu puas, itu tidak puas, itu pedas, itu panas. Itu mengetahui dan otomatis memberikan nilai dengan sendirinya. Di mana rasa diri, amati dengan seksama bagaimana itu berfungsi dengan sendirinya. Apa yang saya katakan sekarang, itu berfungsi dengan sendirinya. Benda ini berbicara dengan sendirinya. Amati dengan seksama, itu mendengar dengan sendirinya, kan? Sekarang, tidak perlu mencoba mendengarnya. Amati dengan seksama, itu mendengar dengan sendirinya. Tidak perlu mencoba mendengar, tapi itu akan mendengar dengan sendirinya. Dan itu memahami bahasa ini secara alami dengan sendirinya. Lihat, siapapun yang melihat ini, memahami, lalu air mata mengalir dengan bebas, semuanya menjadi jelas. Itu seperti, apakah benar-benar tidak ada yang merupakan kita? Bahkan pemahaman ini, itu bukan pemahaman kita. Ya, itu memahami dengan sendirinya. Amati proses ini dengan seksama dan terus pahami lebih dalam. Saat Anda mengamati dan mendengarkan rekaman-rekaman saya, berulang-ulang, semakin banyak Anda mendengarkan, semakin banyak kebijaksanaan yang Anda peroleh. Pemahaman Anda semakin dalam sampai pengetahuan ini menembus hati Anda dan membangkitkan esensi kehidupan Anda. Ketika esensi kosong dan murni dalam diri kita terbangun, ia menyadari, segala sesuatu yang lain hanyalah fenomena. Esensi yang terbangun mengenali dirinya sebagai kekosongan murni, sangat bersih dan tak terbatas. Setelah mengetahui hakikat sejatinya, ia memahami bahwa segala sesuatu yang lain bukanlah kita. Itu terasa seperti pemisahan, seolah sesuatu telah tercabut, seperti menarik kabel tegangan tinggi. Itu adalah detasemen yang tiba-tiba, ledakan kejernihan yang menyala dalam pikiran. Ledakan ini membawa cahaya yang luar biasa dan rasa pembebasan yang luar biasa. Itu tidak terlukiskan, membebaskan, melampaui apapun. Itu mengungkapkan sesuatu yang agung dan luar biasa, sesuatu yang jauh melampaui apapun yang pernah kita alami. Tidak peduli betapa luar biasanya itu tampak, ingat, tidak ada yang benar-benar kita. Tidak ada yang memiliki diri atau keberadaan sejati. Jangan pernah lupa, kita adalah esensi kehidupan yang murni, kosong, jelas, dan tak terbatas. Kita bukan apa-apa, kita telah melampaui segalanya. Kita bebas, benar-benar bebas dari semua keterikatan. Ini akan menjadi eksistensi terakhir kita. Kita di sini untuk membimbing semua orang menuju pembebasan. Ketika semua orang bebas, semua orang akan menemukan kedamaian dan kenyamanan yang terbesar. Ini akan menjadi perjalanan terakhir untuk semua orang. Ketika kita menjadi satu dengan esensi yang murni dan kosong, menyatu sempurna dengan alam semesta yang tak terbatas dan tanpa bentuk. Tidak akan ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kelahiran kembali, dan tidak ada lagi keterikatan dengan apapun. Kita benar-benar bebas dari semua penderitaan. Bersama-sama, kita akan hidup dalam harmoni, dalam kedamaian yang mendalam. Tidak akan ada alasan untuk saling menyakiti, karena tidak ada yang benar-benar milik kita. Hidup akan ringan, bebas, dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Kita akan menikmati waktu kita bersama orang-orang yang kita cintai, hidup damai dalam eksistensi terakhir ini.
Mari kita akhiri di sini. Semoga semua orang, dari setiap bangsa, ras, agama, jenis kelamin, dan usia, datang untuk menyadari kebenaran ini dengan cepat dan sepenuhnya. Semoga pengetahuan ini membawa kejernihan dan pembebasan bagi semua orang tanpa penundaan. Terima kasih telah menonton dan terlibat dengan ajaran-ajaran ini tentang kebangkitan. Jika Anda merasa ajaran ini berarti, kami sangat menghargai dukungan Anda dengan berlangganan, menyukai video, atau membagikan komentar Anda yang bijaksana.